Sebenarnya kita hanya butuh 10 slide presentasi untuk bikin presentasi sidang jadi lebih memukau. Kira-kira ada apa aja? Yuk kita cek. Slide pertama, tentunya ada judul skripsi. Di dalamnya ada nama mahasiswa, NIM, program studi, fakultas. Boleh juga mencantumkan nama dosen pembimbing. Contohnya tuh kayak gini. Nah, ketika slide ini dibuka, teman-teman bisa sambil memperkenalkan diri. Misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi yang saya hormati para penguji, ketua, sekretaris sidang, pembimbing, gitu. Jadi inilah porsi untuk slide pertama. Kita lanjut ya ke slide berikutnya, yaitu slide namanya latar belakang. Nah, ini kayak perwakilan dari bab 1 kamu. Di dalamnya ada fenomena yang diamati, permasalahan yang muncul, pentingnya topik ini diteliti, boleh juga langsung mencantumkan data, terus bisa juga dari kutipan-kutipan berita. Tapi ingat ya, jangan terlalu penuh sehingga para penguji dan yang lihat tuh nggak jadi pusing sama kata-kata yang terlalu banyak gitu. Terus next, ada namanya rumusan masalah tujuan. Nah, di sini kita bisa bridging kayak gini. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian kali ini rumusan masalahnya apa? Singkat aja sesuai dengan yang ada di deskripsi kamu. Lanjutkan dengan tujuan. Misalnya tujuan penelitiannya ini buat apa? Samakan dengan apa yang kamu tulis di skripsi ya. Jadi jangan sampai yang skripsi sama yang presentasi itu beda banget gitu. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang namanya adalah kajian teori. Nah, di bagian kajian teori ini bukan berarti semua bab 2 kita masukin, karena cukup satu slide aja untuk menjelaskan bagian ini. Di dalamnya ada apa aja? Tentu ada teori utama yang digunakan, konsep-konsep pendukung, terus ada juga elemen atau variabelnya. Contohnya tuh kayak gini. Nah, maksudnya tuh apa? Misalnya kamu menggunakan teori, saya ambil contoh manajemen privasi. Terus di dalamnya ada 3 elemen nih, cukup sesimpel ini aja. Lalu, konsep-konsep pendukungnya juga cukup disebutin. Ketika kamu presentasi, kamu juga tidak perlu menjelaskan secara detail karena terbatas dengan waktu, tapi cukup misalnya, saya menggunakan teori A. Asumsi dari teori ini itu apa? Dan teori ini akan membantu untuk menganalisa permasalahan yang seperti apa. Jadi langsung korelasikan antara teori dan penggunaan dalam riset ini. Begitupun ketika menjelaskan tentang konsep dan elemen pendukung, jika waktunya mencukup, kalian boleh sih sambil menjelaskan sedikit, tapi kalau dirasa kayaknya lebih proporsi buat waktu yang lain, cukup kayak elemen yang digunakan dalam teori maupun konsep pendukung sebagai berikut. Jadi sambil kasih lihat ke slide-nya yang sudah kalian jelaskan. Jadi perhatikan juga proporsi waktu dan slide yang kalian gunakan ya. Berikutnya kita ke namanya metodologi penelitian. Tentu, ketika metodologi bukan berarti wah harus banyak ya, soal bab 3 aku penuh. Enggak, karena ingat para penguji dan pembimbing sudah membaca sebelumnya. Jadi yang sebenarnya ditunggu di momen sidang adalah hasil penelitiannya. Jadi ketika metodologi penelitian cukup menjelaskan jenis penelitiannya apa, misalnya kuantitatif atau kualitatif atau mixed method gitu. Terus pendekatan penelitiannya misalnya kalian pakai studi kasus atau pakai fenomenologi atau menggunakan analisis isi gitu ya. Lanjut ke teknik pengumpulan data, misalnya pakai survei, wawancara, atau dokumentasi gitu. Berikutnya juga ada teknik analisa data. Nah, misalnya kalian menggunakan tekniknya siapa? Di dalamnya misalnya ada reduksi, ada penyajian, ada verifikasi, atau kalian menggunakan teknik analisa tematik. Jadi di bagian metodologi penelitian ini singkat-singkat saja, karena nanti yang sangat dilihat adalah bagian hasil penelitian dan bagaimana metode ini digunakan sehingga hasil itu ditemukan. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide yang udah nyampe slide ke-6 nih, yaitu data dan temuan penelitian. Nah, data dan temuan penelitian ini kita pakai proporsinya misalnya di 2 slide. Di slide ke-6 mencantumkan temuan-temuannya, lalu di slide berikutnya baru analisa dan pembahasan. Tapi kalau teman-teman merasa kayaknya saya butuh lagi deh slide berikutnya, itu boleh banget gitu ya. Nah, di data dan temuan penelitian, temuan itu kita bisa bagi menjadi 3 kayak gini. Temuan pertama, temuan kedua, dan temuan ketiga. Tapi kalau misalnya nanti judul risetnya lebih panjang, bisa lagi dipecah sesuai dengan temuan penelitian kalian masing-masing. Nah, di temuan pertama, jangan lupa kita kan sudah menggunakan yang namanya teori ya. Jadi misalnya kalau tadi contohnya manajemen privasi punya 3. Nah, berarti ketika di bagian elemen pertama, ini menjadi temuan pertamanya nih. Kira-kira hasilnya seperti apa, dicantumkan seperti ini.
Lalu juga nih, ketika ada temuan kedua, ini menggunakan teori dan korelasi ke konsepnya seperti apa. Misalnya kayak gini. Jadi ada contohnya kayak gini teman-teman. Nah, kira-kira kutipannya perlu nggak sih dimasukin semua? Ingat, ini presentasi yang membutuhkan waktu yang cukup gitu. Bisa kalian mau mengutip jawaban, bisa misalnya perwakilan dari jawaban expert aja. Atau kalian cukup jelaskan secara umum temuannya dan hasil kesimpulan dari berbagai wawancaranya tuh apa. Jadi tidak perlu untuk mencantumkan satu persatu karena biasanya waktu sangat terbatas untuk presentasi sidang. Berikutnya ada analisa data. Nah, ketika analisa data, yang harus diperhatikan adalah interpretasi dari temuan penelitian. Misalnya, ketika kalian menemukan data di lapangan, nanti bilang kayak gini kan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa lalu hubungan antar data, misalnya hal ini sejalan dengan teori X yang menyatakan bahwa kayak gitu. Jadi kunci dari slide analisa data adalah kita bisa menemukan koherensi, korelasi, atau mungkin hubungan atau jawaban dari berbagai hal yang kita cari selama ini, dan kajian teori dan metodologi penelitian menjadi toolsnya. Jadi jangan sampai temuan dan analisa tuh jadi melebar dan gak sesuai sama masalah kita di awal gitu ya. Berikutnya apa? Berikutnya tentu yang namanya kesimpulan dan implikasi. Misalnya kesimpulan itu sesuai sama rumusan masalah. Ketika rumusan masalahnya misalnya 2, ya kesimpulannya berarti 2. Jangan sampai tiba-tiba kesimpulan malah 7 gitu dan berbeda sama rumusan masalah, itu fatal sekali. Artinya tidak menjawab penelitian gitu. Implikasi itu ada yang teoritis, ada yang praktis. Kalau teoritis itu kontribusi terhadap ilmu, tapi kalau praktis itu manfaat bagi masyarakat. Boleh dimasukin, boleh juga nanti cuma diceritain aja. Balik lagi, sesuaikan dengan waktu yang kamu punya gitu ya. Terakhir ada saran untuk penelitian selanjutnya dan juga saran dari temuan ini misalnya buat universitas, buat masyarakat, buat pemerintah gitu. Jadi boleh nggak sih Bu kalau misalnya slide saran itu masuk ke slide kesimpulan? Kalau kalian ngerasa oke dan gak bikin terlalu penuh, itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalau misalnya boleh nggak kalau misalnya waktunya udah nggak cukup nih Bu, saya bacainnya kesimpulan aja, ya nggak apa-apa. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan proporsi waktu yang kamu punya. Terakhir tentunya terima kasih. Jadi misalnya kalian bisa menutup dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus langsung salam penutup gitu ya. Boleh nggak sih kalau saya tutup pakai pantun, pakai quotes? Balik lagi ke kesiapan kalian. Misalnya kalau itu bisa membuat kalian jadi lebih percaya diri, boleh. Tapi kalau ngerasa sudah mau menutup dengan salam aja juga nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang mau sidang, ini slide presentasinya, silakan dicontoh. Lalu juga kalau mau download bisa ada di link description-nya. Jadi buat teman-teman yang mau sidang, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan selamat jadi sarjana.